حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل. Itu huruf alif dan lam. Bagian berikutnya huruf ra, konsentrasi. Karena ini agak panjang dibandingkan alif dan lam ya. Alif dan lam kan pendek pembahasannya. Maka untuk ra konsentrasi. Bahkan Imam Ibnu Jazari bikin bait sendiri khusus ra, satu kelompok kan ra. Kalau yang lain kan campur-campur, ra enggak. Imam Ibnu Jazari mengatakan pada ahkamur ra. Apa yang dikatakan Imam Jazari? Warattikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Kemudian bait terakhirnya wal khulfu fi firqil likasrin yujadu, itu pembahasan takrir. Wal khulfu fi firqil likasrin yujadu wa akhfi takriran. Wa akhfi takriran itu pembahasan takrir. Dan sudah dibahas. Maksudnya ketika kita mengucapkan huruf ra yang tasydid jangan terlalu digetarkan menjadi ar-rahman, tapi disembunyikan ar-rahman seperti itu. Ar-rahman ar-rahim. Jadi tidak kita masukkan dalam pembahasan tafkhim tarkik. Tafkhim tarkik hanya sampai wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Di bait ini kita terjemahkan warakik, dan tipiskanlah ar-ra'a huruf ra idza apabila ma kusirat dalam keadaan sukun. Afan, dalam keadaan kasrah. Tipiskanlah ra dalam keadaan kasrah. Kadzaka, begitu juga tipiskan dia ba'dal kasri, kalau berada setelah kasrah, haitsu sakanat, dan ia dalam keadaan sukun. Berarti berapa keadaan yang disebut di sini? Dua-duanya tipis. Yang pertama sukun, yang kedua sukun sebelumnya kasrah. Sukun dan sukun kasrah atau kasrah sukun. Yang pertama sukun, yang pertama kasrah, yang kedua sukun kasrah. Dua-duanya dibaca apa? Tipis. Contohnya rijal, silakan. Enggak dibaca rijal. Syarri, tipis. Kemudian sukun sebelumnya kas. Contoh hijr, tidak dibaca hijr. Hijr. Baik. Tapi ada syarat di sini. Sukun sebelumnya kasroh ada syarat. Illam takum min qabli harfi isti'la. Dibaca tipis itu kalau setelahnya bukan isti'la. Berarti kalau setelahnya isti'la dibaca apa? Tebal. Maka kita dapat satu poin. Ra dibaca tebal ketika sukun. Sebelumnya kasrah, setelahnya isti'la. Ra sukun, sebelumnya kasrah, setelahnya isti'la dibaca apa? Contoh mirsad, bukan dibaca mir tapi mir. Dan catatan lagi, huruf isti'la dan ra-nya harus satu kata. Kalau dua kata kembali ke tipis. Contoh fasbir sabra, tidak dibaca fasbir. Kenapa? Karena sodnya sudah beda kata. Au kanatil kasratu laysat asla, juga dibaca tebal kalau kasrohnya bukan kasroh asli. Memang ada kasroh yang bukan asli ya. Ada aslinya sukun dibaca kasroh. Contoh kata in. Kata apa? In. Ketemu irtabtum, dibacanya apa? Kata in dan bertemu irtabtum, maka dibacanya apa? Ketika ada dua sukun bertemu, ini rumus nih, kaidah. Ketika ada dua huruf sukun bertemu,
Sukun ketemu sukun, diem-dieman. Ya, kalau lagi diem-dieman bisa nyambung nggak? Nggak nyambung, harus ada yang ngalah, makanya ya. Jadi kalau lagi marah-marahan jangan sukun dua-duanya. Ini hikmahnya. Harus ada yang bergerak. Harus ada yang punya inisiatif. Inisiatifnya kemana? Kasroh, dhammah, atau fathah? Maka inisiatifnya adalah tersenyum. Ini hikmahnya nih. Jadi kalau lagi marah-marahan dan mulai diem-dieman, wajib ada yang senyum salah satunya, supaya nyambung lagi. Maka dalam bahasa Arab kalau ada dua sukun bertemu, huruf pertama selalu menjadi kasrah. In irtabtum menjadi inir tabtum. Begitu. Jadi bisa, jadi nyambung. Kalau diam-diaman terus, kayak gimana bacanya? In irtabtum, susah. In irtabtum, nggak bisa. Ya. Apakah seluruhnya kasrah? Secara umum ya, kecuali yang pertama, kalau katanya kata min. Kata apa? Min, dari. Maka selalu dibaca fathah. Udah dari sononya begitu. Kata min selalu fathah. Minallah, minas sama, minal akhirah, selalu jadi fathah. Ada lagi enggak yang jadi fathah? Ada. Ketika menyambung alif lam mim ke Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim Allah. Mallah. Boleh 2 harakat, boleh 6 harakat. Alif lam mim Allah. Begitu. Fathah. Apakah ada yang selain fathah juga bukan kasrah? Ada yang jadi dhammah. Kapan? Yakni ketika yang sukunnya adalah mim jamak. Kenapa? Karena mim jamak sebagian kabilah Arab membacanya dipanjangkan humu, alaihimu. Maka ketika dia sukun bertemu sukun seperti kata hum al-muflihun, dibacanya apa? Humul muflihun. Selain mim jamak, alif lam mim ketemu Allah dan kata min, semuanya otomatis kasroh. Kenapa kasroh yang dipilih? Kalau tadi mah menurut hikmah ya, menurut teorinya kasroh itu adalah harokat yang paling ringan bagi orang-orang Arab. Begitu. Allahu a'lam. Jadi ternyata ada kasroh palsu, yakni ketika sukun ketemu sukun, kasrohnya sukun yang pertama dikasrohkan, in irtabtum, maka menjadi inirtabtum. Berarti ro sukun sebelumnya kasroh, tidak dibaca tipis. Kenapa? Karena kasrohnya kasroh palsu, jadi dibaca tebal, inirtabtum. Untuk membedakan mana kasroh asli dan mana kasroh yang palsu, bagaimana? Belajar bahasa Arab. Aduh, nggak bisa. Alhamdulillah ada satu ciri yang bisa membantu kita, yakni sebelum ro-nya ada hamzah wasol. Maka kalau sebelum ro-nya ada hamzah wasol, ro langsung, jangan ragu, dibaca tebal saja. Makanya di sebagian buku tajwid berbahasa Indonesia enggak disebut ro sukun sebelumnya kasrah palsu, tapi ro sukun sebelumnya hamzah wasol, sama saja. Ya, ro sukun sebelumnya hamzah wasol langsung tebal. Irji'i, kan sebelumnya kasrah, ya hamzahnya hamzah wasol. Apa cirinya hamzah wasol? Di atas alifnya ada kata silah.
Sayangnya mushaf Indonesia belum ngasih tanda khusus untuk hamzah wasol. Alif, hamzah wasol, hamzah qata'nya masih sama di mushaf Indonesia. Ya, begitu. Mudah-mudahan ya nanti dobetnya berubah juga mushaf Indonesia. Minimal hamzah wasol lah gitu diubah. Ya, minimal tanda hamzah wasol. Au kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Dan para ulama berbeda pendapat pada kata firqin li kasrin yujadu karena ada si kasroh pada huruf qaf. Kenapa firqin? Coba kalau menurut kaidah yang tadi dibahas, firqin dibaca tipis atau dibaca tebal ro-nya? Dibaca tebal. Kenapa? Karena setelah ro-nya huruf isti'la. Akan tetapi huruf isti'lanya kasroh. Huruf isti'la yang kasroh tafkhimnya tafkhim bukan tafkhim, tapi tafkhim nisbi. Maka apakah tafkhim nisbi pada qaf ini juga memengaruhi si ro sehingga ro-nya kembali ke asal dibaca tipis atau tetap dibaca tebal? Inilah yang para ulama beda pendapat. Baik, dari bait ini udah ketemu berapa bagian? 5 ya. Yang pertama, yang 2 tipis, yang 2 tebal, yang 1 beda pendapat, betul? Yang 1 tipis apa? Ro kasroh. Yang kedua tipis apa? Kasroh, sukun sebelumnya kasroh. Yang tebal apa yang tebal? Ro sukun sebelumnya kasroh, setelahnya isti'la. Boleh disingkat, boleh. Ro sukun setelahnya isti'la. Kemudian yang kedua tebal, ro sukun sebelumnya kasroh arid, kasroh palsu, atau juga boleh diubah ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Dan yang ketiga adalah perbedaan pendapat pada kata firqin. Berarti selain yang disebutkan di sini semuanya, selain yang disebutkan di sini semuanya apa berarti? Semuanya tebal. Jadi seakan-akan Imam Jazari mengatakan begini, ro itu semuanya tebal kecuali ini, begitu. Maka ro yang tebal itu selalu berhubungan dengan fathah dan dhammah, sedangkan ro yang tipis selalu berhubungan dengan kasroh. Oleh karena itu ro yang tipis yang pertama ketika kasroh, dan yang kedua ketika ro sukun sebelumnya kasroh, dengan syarat kasrohnya asli dan setelahnya tidak ada isti'la. Ada lagi selain 2 poin ini, ro dibaca tipis? Kalau di bait nggak ada, tapi ada. Kapan? Ro sukun sebelumnya sebelumnya kasroh. Kenapa? Karena ro sukun sebelumnya kasroh sama hukumnya dengan ro sukun sebelumnya kasroh. Fir'aun sama dengan Hijr. Ya. Dalilnya mana? Ya dalilnya sama. Dalilnya adalah warok qira'a idza maksud kadzaka badal kasri haitsu sakanat. Setelah kasroh dia dalam keadaan sukun. Yang keempat, ro sukun sebelumnya ya sukun. Kok bisa? Ya, karena lagi-lagi ya itu adalah analogi dari kasrah. Hukum ya sama dengan hukum kasrah dari si tafkhim tarkik. Makanya ro sukun sebelumnya kasrah, ro sukun sebelumnya ya, walau sebelumnya fathah tetap dibaca tipis. Khair. Silakan. Ada lagi? Ada lagi yang kelima? Ada satu lagi, ini masalah riwayat, yakni ro yang dibaca imalah majriha. Silakan. Majriha. Tidak dibaca begini, majriha, majriha, majriha. Berarti ro yang
dibaca tipis ada 5. Kaidahnya 4. Yang satu yang terakhir bukan kaidah, itu riwayah. Nggak bisa masuk kaidah. Ya, riwayah. Jadi tergantung riwayatnya. Tergantung riwayatnya. Di sini di majreha, di tempat yang lain di mana? Ya pokoknya dibaca imalah, beda-beda. Taureh kalau dibaca yang lain. Ya, atau misalnya ada reka, intinya beda-beda. Begitu. جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا